Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Abdullah, mahasiswa program. Jadi usaha saya itu baju gamis atau kemeja. Jadi kita akan masuk ke customer segment. Target konsumen saya yaitu ibu rumah tangga, remaja maupun mahasiswa. Adapun value profession yaitu usaha penjualan baju gamis saya ataupun kemeja, diberikan cara packingnya adalah diberikan tote bag agar lebih menarik. Kemudian memberikan surat ataupun kata-kata yang unik agar untuk disisipkan nanti pada saat di packing. Kemudian yang masuk yang ketiga adalah channel. Ke channels yaitu dipasarkan melalui marketplace seperti Facebook ataupun WA, bisa juga melalui Instagram. Kemudian kita masuk ke customer relationship, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan free ongkir setiap pembelian lebih dari 2 pieces baju. Yang kemudian yang kedua, memberikan diskon setiap pembelian lebih dari 5 pieces. Yaitu yang ketiga, menciptakan keharmonisan pada saat kepada customer agar lebih nyaman. Yang ketiga itu revenue streams, yaitu modal awal itu dari pribadi, hasil tabungan sendiri. Yang kemudian yang keenam, key resources, yaitu menggunakan bahan yang berkualitas seperti bahan linen, katun ataupun crinkle. Diproduksi dengan jahitan yang rapi, dengan benang-benang yang berkualitas agar menghasilkan jahitan yang premium. Yang ketiga, menggunakan bahan jahit, jarum, benang ataupun kain-kain serta brand tersendiri. Kemudian kita masuk di key activities, yaitu membeli. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membeli bahan untuk pembuatan baju ataupun kemeja. Jika tidak sempat membeli baju untuk bahannya, kita bisa memesan di e-commerce seperti Lazada, Shopee, atau biasanya bisa di pasar yang grosiran seperti itu. Yang kemudian key partners, yaitu supplier bahan yang berkualitas dan lebih murah. Kita harus mencari supplier yang betul-betul berkualitas dan betul-betul murah. Kemudian pada saat yang saya teman bekerja sama yaitu JNT atau JNE untuk lebih mempermudah pengiriman. Dan kemudian kita masuk yang terakhir yaitu cost struktur. Jadi pengeluaran kita untuk pembelian secara langsung. Adapun juga pengeluaran untuk produksi. Jadi saya memiliki dua usaha, yaitu dua jalan usaha, yaitu yang pertama untuk memproduksi baju dan untuk membeli secara langsung. Yang pertama itu pengeluaran untuk pembelian secara langsung, yaitu kuota, bensin, biasanya juga membeli cemilan seperti itu. Kemudian pengeluaran untuk produksi sendiri, saya membeli biasanya bahan yang benar-benar premium. Dan kemudian benang-benang yang berkualitas tinggi, kemudian jarum, kemudian biasanya saya juga menyewa para pekerja penjahit untuk membantu saya untuk memproduksi baju. Baik, sekian dari penjelasan saya, pemaparan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Made, NIM 1052211020. Di sini saya akan memaparkan usaha dari saya. Tentu saja yang pertama customer segment. Jadi customer segment di sini adalah segmen pelanggan. Itu adalah aktivitas pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori tertentu seperti perilaku, minat, demografi, geografi, dan bebas dari lainnya. Kemudian customer segment saya di sini itu ada remaja sampai dengan dewasa. Kemudian lokasinya itu di Pulau Sapuka. Kemudian ekonomi menengah ke atas dan laki-laki dan perempuan. Kemudian value proposition itu adalah nilai proposisi, bisa dibilang sebagai cara baru dalam memiliki kebutuhan pelanggan atau
keunggulan produk dari usaha Justin ini yaitu adalah waktu berbelanja lebih efisien, belanja tanpa khawatir keterbatasan waktu, kemudian tersedia banyak pilihan produk, kemudian belanja lebih murah. Kemudian yang ketiga channel adalah media atau saluran yang tepat digunakan untuk memasarkan produk sehingga produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Adapun channel saya di sini itu ada dua. Yang pertama offline di rumah, kemudian online itu di Facebook, WA, kemudian marketplace dan Instagram. Terus yang keempat customer relationship. Jadi customer relationship itu adalah salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan calon pelanggan. Adapun customer relationship yaitu yang pertama menyimpan nomor pelanggan, kemudian follow up pelanggan, meminta fallback pelanggan dan memberikan reward seperti potongan harga ataupun voucher belanja. Kemudian revenue stream yang sering disebut sebagai aliran pendapatan atau dana yang didapatkan dari operasional usaha yang dikembangkan dan dikelola kembali. Kemudian key activities adalah semua yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produksi. Adapun key activities ini yang pertama pembelian barang, proses pemasaran, kemudian pembelian barang, proses pengemasan dan proses pengiriman barang. Kemudian key partner, di sini key partner adalah partner kerjasama atau hubungan kerjasama untuk mengelola kelancaran suatu usaha ataupun bisnis. Jadi key partner di sini yang pertama adalah toko baru Pulau Sapuka, yang kedua toko Tepi Pantai Pulau Sapuka, yang ketiga Rumah Bidan Rusna Pulau Sapuka, yang keempat Sejahtera, dan yang kelima Dina Fashion. Kemudian key research yang adalah sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan value proposition. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah saya sendiri, kemudian saudara saya. Yang kedua sumber daya alat. Sumber daya alat ini seperti yang saya gunakan adalah alat packing, pengemas, kemudian kendaraan, kemudian construction adalah total biaya keseluruhan untuk menunjang suatu operasional usaha atau bisnis. Jadi bisnisnya ada 4. Yang pertama biaya variabel, kemudian gaji karyawan atau gaji saya sendiri di usaha jasa saya ini, kemudian biaya transportasi dan biaya pengiriman. Inilah hasil dari presentasi usaha jasa saya. Ada kurangnya umat. Saya akhiri dengan sebilang berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anindra. Usaha saya itu gelang money. Terus customer segmen saya itu anak-anak perempuan, remaja perempuan, sama ibu-ibu. Kenapa saya mengambil anak-anak perempuan? Karena benda yang saya jual ini bisa dipakai oleh semua kalangan. Laki-laki pun boleh, kadang bisa pernah memakainya. Terus value reposition saya itu adalah pilihan yang beragam atau bermacam-macam. Boleh request sesuai permintaan dari customer saya. Misal dia pilih atau mau match and match dengan warna yang mana. Terus bahan yang saya gunakan itu adalah manik yang premium, serta tali yang digunakan itu elastis, jadi bisa digunakan oleh, mungkin BB-nya agak naik, boleh digunakan karena bisa melar.
Terus channelsnya dijual di sosial media seperti Instagram, WA, atau Facebook. Saya juga kadang memasarkannya di membuat stand di sebuah kafe atau tour cafe ya, pindah-pindah. Biasanya juga saya menjualnya di CFD atau Car Free Day setiap minggu. Terus customer relationship saya itu memberikan rekomendasi warna yang cocok. Semisal orang yang kulit putih bagusnya pakai yang warna cerah-cerah. Terus orang yang mungkin sawo matang agak gelap-gelap. Terus dapat membayar melalui transfer atau bisa scan atau kris. Terus memberikan diskon setiap 3 pembelian. Jadi setiap orang yang membeli 3 gelang akan mendapatkan 1 cincin. Terus revenue streamnya itu sisa dari manik-manik yang biasa saya buat dapat dijadikan cincin atau kalung abstrak yang dapat dikenakan oleh orang dan bisa dijual kembali. Terus key partner saya itu key partner relationship itu owner cafe, karena saya akan menghubungi owner kafenya sebelum saya membuat stand di cafe tersebut. Sama saya juga key partnersnya itu penjual manik, karena saya harus mengcustom manik-manik yang mana yang paling diminati oleh orang-orang dan model-modelnya seperti apa. Terus kayak resep saya itu owner cafe yang akan ditempati saya saat tour cafe tersebut. Kayak activity membeli bahan-bahan melalui Shopee, memberitahukan atau mengkomunikasikan kepada owner cafe saya akan tour di tempat mereka dan memasang stand untuk jualan di sana. Terus cost structure yang saya keluarkan yaitu biaya bensin, kuota, sama bahan-bahan yang akan digunakan pada produk saya. Sekian dari saya. Terima kasih. 3. Yang cocok untuk produk yang seperti ini adalah pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, kemudian bapak atau ibu yang berumur 25 sampai 40 tahun. Selanjutnya, value proposition. Keunggulan dari Madeo atau deodorant spray adalah stay fresh 48 jam. Jadi Madeo ini bisa menjelaskan badan selama 48 jam. Kemudian menghilangkan bau badan dan keringat, tidak meninggalkan noda. Biasanya deodoran yang kita gunakan itu biasanya meninggalkan noda di pakaian setelah kita menggunakan baju atau meja tersebut. Selanjutnya tidak membuat ikatan hitam terutama ketiak, mencerahkan ketiak, kemudian aman untuk bumil dan menyusui, kemudian menghilangkan bau kaki. Dari customer segmen bapak-bapak yang berumur 25 sampai 40 tahun yang biasanya petani atau kantoran yang selalu memakai sepatu, bisa digunakan Madeo tersebut untuk menghilangkan bau kaki. Selanjutnya untuk channelsnya, yaitu metode pemasaran yang saya lakukan ada 2, yaitu online melalui Shopee, nama tokonya Hasmira Haryanti 06, kemudian offline. Secara offline itu mengirim produk Madeo dari Makassar ke Mamuju, ke ibu saya yang memasarkan di Mamuju, Sulawesi Barat. Di Mamuju kemudian dipasarkan ke konsumen. Untuk customer relationship, ada potongan harga jika membeli 3 botol. Jadi harga per botolnya itu 25.000. Kemudian jika dibeli 3 botol mendapat 60.000, jadi bisa hemat 15.000. Kemudian gratis ongkir via offline jika konsumen yang memesan di kota Mamuju di ibu saya, via ongkir, gratis ongkir via offline juga terhadap teman-teman yang mau memesan di wilayah Alaudi kota Makassar. Kemudian cost structure, ada modal awal saya yaitu 100.000, kemudian modal lain-lain 50.000 seperti kuota dan lain-lainnya. Kemudian revenue stream yang saya dapatkan ada ongkos kirim dari Makassar ke Mamuju. Jadi ibu saya itu memesan di saya
kemudian mengirim uang bersama ongkos kirimnya. Pay partner yang bekerja sama dengan saya ada agen Madeo itu sendiri, kemudian perwakilan bus untuk dikirim Madeo ke kota Mamuju, kemudian ibu saya yang menerima di Mamuju. Kemudian pay activity yaitu menyetok Madeo dari agen Madeo, kemudian mengantarkan ke konsumen apabila ada yang pesan di wilayah Alauddin. Kemudian yang ingin dikirim ke Mamuju di packing lalu mengantarkan ke bus tujuan Mamuju. Kemudian ibu menjemput di perwakilan bus jika sudah sampai, lalu memasarkan di Mamuju dan mengantarkan sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir adalah pay resources. Dari sumber daya alat yang digunakan ada handphone untuk memasarkan via online, kuota, bubble wrap untuk packing Madeo untuk dikirim ke Mamuju, ada karton, losip, dan pulpen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu delivery hidroponik. Langsung saja customer segment atau target pasar. Yang pertama, ibu rumah tangga, restoran, rumah makan atau warung. Ketiga, penjual kebab atau burger. Selanjutnya, value proposition atau keunggulan produk. Yang pertama, menggunakan layanan aplikasi khusus agar memudahkan orang-orang yang mau membeli sayur dan memudahkan petani untuk mendapatkan pasar. Selanjutnya, packingannya yang rapi dan menarik karena menggunakan plastik khusus sayuran hidroponik. Selanjutnya, kesegarannya bertahan bisa sampai 1 bulan jika disimpan dalam kulkas. Selanjutnya, banyak jenis sayuran yang akan disediakan. Kemudian, channels atau pendistribusian. Di sini kami mempunyai Instagram, delivery hidroponik, dan WhatsApp. Mungkin teman-teman bisa memfollow. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan konsumen. Pertama, membangun kolaborasi tim. Kedua, follow up pelanggan. Yang ketiga, memberikan potongan harga atau diskon. Selanjutnya, revenue streams. Pertama, jual pulsa dan paket internet. Kedua, token listrik. 3, paket telepon dan SMS. 4, pembayaran tagihan bulanan. Selanjutnya, layanan top up. Selanjutnya, voucher game. Selanjutnya, jual parfum. Kemudian, key activity atau kegiatan utama. Pertama, pesanan. Kedua, mengambil sayuran pada mitra. Ketiga, packing. Keempat, mengirim pesanan. Yang kelima, pembayaran COD. Selanjutnya, key partner. Di sini kita mempunyai key partner yaitu SGH Hidroponik atau Samata Greenhouse Hidroponik. Selanjutnya, customer structure. Yang pertama, sayuran selada seharga 40.000 per kilo. Selanjutnya, plastik sayur 22.000, lakban sayuran hidroponik 14.000 per slot. Selanjutnya, ongkir 10.000. Kemudian, key research. Yang pertama, sumber daya manusia, ada tenaga dan tim. Kedua, sumber daya alat, ada gunting, lakban, dan plastik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rasna. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bisnis model Canva. Jadi kali ini saya mengusung pada usaha yaitu Bastreng. Adapun poin-poin dalam bisnis model Canva ini yaitu ada beberapa poin. Kemudian poin yang pertama yaitu customer statement. Di sini ada 2 poin, yaitu saya menarik pada customer, yaitu pada orang dewasa umur 16 tahun sampai 30 atau milenial yang menyukai makanan-makanan yang unik namun rasanya tetap enak. Kemudian pada poin kedua yaitu value proposition. Di sini ada 2 keuntungan dalam produk saya, yaitu memiliki cita rasa yang unik dengan paduan rasa pedas dan gurihnya. Kemudian harganya pun terjangkau.
Adapun dalam poin ketiga yaitu channel, di sini saya memasarkan produk saya dengan dua cara, yaitu secara online melalui WhatsApp atau aplikasi-aplikasi yang dapat memberikan sarana pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu secara langsung di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang keempat pada poin customer relationship ada keuntungan dalam memberikan penarikan customer, yaitu memberikan promo atau diskon pada customer yang royal pada produk saya. Kemudian ada pun revenue stream, ada just tip, yaitu jika ada orang yang ingin menitipkan suatu pesanan, maka kami juga menerima just tip barang tersebut. Kemudian pada poin seterusnya yaitu activity. Di dalam sini ada beberapa poin, yaitu cara aktivitas kami yaitu melakukan pemesanan. Kemudian setelah pemesanan itu sampai, kami juga packing, kemudian memberikan promo pada barang yang telah packing. Jika customer melakukan secara online, maka pembayaran pun secara online. Kemudian yang selanjutnya ada customer structure. Ada beberapa poin, yaitu basreng, plastik. Kemudian ada ongkir yang kita berikan kepada customer yang melakukan secara offline. Kemudian ada key partner. Kami mengambil barang dari supplier yang mendapat dengan harga terjangkau, namun tetap memberikan rasa yang enak. Kemudian ada yang terakhir key research, ada 2 poin, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kami melakukan mengenai tenaga kerja, kemudian jasa kurir. Kemudian pada sumber daya alam ada plastik, baskom, dan sendok yang menjadi alat untuk pemesanan. Mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walima. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis model kakak saya, yaitu selempang wisuda, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, customer segment. Ini ditunjukkan untuk para mahasiswa yang sedang akhir semester atau menjalankan ujian proposal atau skripsi. Kemudian untuk lembaga kemahasiswaan, untuk para calon untuk juara lomba. Kemudian pemilihan duta kampus. Kemudian itu di poin kedua di value proposition. Di sini untuk menambah atau mempindah atribut kelulusan saat ujian proposal dan skripsi. Kami juga menggunakan kain yang premium, jahitan rapi, bisa request warna kain atau pita, dan tentunya proses pembuatan yang cukup cepat tergantung model yang diinginkan. Contohnya untuk selempang yang biasa itu menggunakan 1-2 hari, sedangkan untuk model kalung itu memakan waktu 2-3 hari. Di sini saya memasarkan melalui via WhatsApp, kemudian memajang di toko percetakan. Salah satunya itu berada di Jalan Sultan Alauddin II, itu Barokah Print. Kemudian customer relationship. Ketika memesan lebih dari 10 selempang, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Kemudian revenue stream, itu melalui printer, kemudian jasa edit. Adapun key activities, yaitu mengupload di media sosial atau di story WA, kemudian pelanggan memesan dan langsung ke proses pembuatan atau proses pembondiran. Kemudian key resources, yaitu menggunakan handphone dan kota tentunya. Di sini juga customer structure, yaitu modal kota, itu sekitar Rp60.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adia Sari. Di sini saya akan mempresentasikan kanvas saya sebagai reseller galeri. Jadi yang pertama, seperti saya itu semua kalangan, terutama remaja atau mahasiswa. Yang kedua, value proposition. Pertama, menyediakan layanan membuat buket snake berdasarkan request dari customer. Kedua, memberikan keleluasan kepada customer untuk desainnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada channel, jadi saya memasarkan buket saya di media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian selanjutnya customer relationship. Yang pertama diskon dan promo, kemudian ada gratis buket. Selanjutnya revenue stream. Yang pertama peningkatan kualitas dan mempercantik buket. Kemudian penjualan buket gratis lainnya. Poin selanjutnya key activities. Pertama, membuat list kebutuhan customer, kemudian membuat buket sesuai kebutuhan. Poin selanjutnya key partners. Pertama, agen snake, kemudian florist dan pabrik penghasil kain buket. Yang selanjutnya key research. Yang pertama, jenis yang sesuai dengan keinginan customer, kemudian alat pembuatan buket. Kemudian poin yang terakhir ada cost structure. Yang pertama, jenis buket dan kain buket, kemudian proses pembuatan buket, dan yang terakhir biaya packing. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang terima kasih. 3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada buku yaitu dimulai dari customer segment. Customer segment saya itu pelajar, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Kedua itu ada di value position, yaitu menggunakan bahan alami, adem, nyaman, dan tidak menerawang. Terus nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan, tersedia dalam berbagai macam ukuran dewasa maupun anak-anak. Terus beralih ke channelnya, yaitu dijual di sosial media, Facebook dan Instagram. Kadang membuka stand di event-event tertentu juga, misal atau ada kajian atau event CFD yang ada di Pantai Losari kemarin. Lalu ada customer relation, cara membangun hubungan dengan customer. Saya melakukan cara dengan memberikan diskon atau bonus di tiap minimum penjualan atau pembelian terbuka apabila konsumen menyampaikan kendala keluhan seputar produk saya, misal ada produk. Terus kemudian ada revenue streams, yaitu menjual ikat rambut berupa scrunchie dan olahan sisa kain. Model awal saya itu 400.000 dan menggunakan sistem dropshipper sebagai biaya untuk mendaftar sebagai agen reseller resmi. Terus dikerjakan sendiri, tapi kadang melalui arahan dari pemilik brand juga. Lalu ada customer structure, yaitu saya hanya menggunakan kuota saja. Untuk key research-nya itu ada aplikasi khususnya, aplikasi khusus untuk produknya namanya Naisia. Terus saya juga kadang menyalurkan ke butik, pasar, dan juga mall. Tapi untuk mall sekarang belum. Key partnership itu pemilik barang, kebetulan saya hanya sebagai dropshipper. Lalu kedua kurir. Ada key activities, mengupdate persediaan barang, memberi informasi diskon dan tambahan model pakaian serta warna yang tersedia. Dua, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, bersama teman-teman saya. Di sini saya mau menjelaskan usaha saya, yang saya rintis selama 6 bulan. Di sini ada Distrofat. Saya jelaskan di sini Distrofat ini adalah sejarah dari toko distro itu sendiri. Jadi langsung saja ke customer segmen, ada dewasa, anak-anak,
orang tua dan mahasiswa itu sendiri. Dan ada volume production, itu intinya berkualitas, bermerek, dan intinya impor. Dan ada yang ketiga, channels, ada di Shopee, bisa dicari, Lazada, Tokopedia, TikTok, ada juga di Facebook. Selanjutnya ada di customer relationship, ada potongan harga 10%, gratis ongkir, itu saja. Dan lanjut di cost struktur, modal awal ada 5 juta dan modal lainnya itu ada 1 juta. Dan Verena Stream ada ongkos kirim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Zaki Jibril Zuhair dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, ya, Unismu Makassar. Sekarang seperti yang saya akan bilang, ya. Sekarang kami menjalankan bisnis Haura Kekiris. Kenapa saya bilang kami? Karena yang menjalankan bisnis ini bukan hanya saya, tapi saya dan ibu saya. Bisnis Haura Kekiris ini berjalan di bidang kue-kue kering. Adapun customer segmennya, ya, seperti yang tertulis di sini, customer segmen yang pertama yaitu ibu rumah tangga. Juga untuk ibu-ibu yang berusia 20 sampai 50 tahun. Adapun terkait lokasinya, kami saat ini mengkhususkan untuk sekitar daerah Jabodetabek saja. Dan karena biasanya kue kering ini hanya diminati pada saat hari-hari lebaran, maka kami biasanya beroperasi pada hari raya Idul Fitri. Namun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin request di luar hari Idul Fitri atau lainnya, kami tetap bisa menerima pesanan. Kemudian masuk kepada value proposition. Nah, keuntungannya atau kelebihan produk kami, yang pertama, pilihan yang beraneka ragam. Jadi kue-kue yang kami tawarkan itu tidak hanya 1 atau 2 saja, namun lebih dari itu. Bahkan ketika customer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bettina Sunaini akan mempresentasikan BNC atau bisnis model tanpa usaha saya itu banana chip. Yaitu BNC adapun BNC dari usaha saya terdiri dari 9 poin. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment kita berfokus pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua yaitu value proposition. Kita berfokus pada cita rasanya, teksturnya renyah, coklatnya lumer pas dimakan atau pas di mulut, dan pastinya rasanya pas dan manis. Yang ketiga itu channel. Kita melakukan penjualannya ke media sosial, contohnya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang keempat yaitu customer relationship. Yang pertama memberikan tester atau percobaan terlebih dahulu kepada customer. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Yang ketiga memberikan free ongkir ketika pembeliannya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Vanila, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di jurusan pada semester 6. Di sini saya akan menyampaikan BMC pada usaha yang akan saya jalankan beberapa tahun ke depan sampai saya tua. Itu ada deklarasi pelaminan. Deklarasi pelaminan ini di saat ini itu sangat penting karena bisa memberikan keindahan hotel kan, baik itu pun di gedung-gedung. Yang pertama ada yang namanya customer segment. Customer segmentnya itu yang saya masukkan di sini adalah pria ataupun wanita di umur 18 sampai 3 tahun. Mengapa saya memasukkan di itu? Dan itu adalah umur di mana orang itu menikah. Yang kedua ada value proposition. Nah, di sini value proposition saya masukkan itu memberikan keindahan, selain memberikan keindahan, memberikan pula nilai-nilai estetika
pada kesan pertama kita menjalankan ibadah yang sangat panjang. Yang ketiga ada channel, di mana saya bisa didapatkan ini. Yang pertama ada di WhatsApp, di status yang kami akan dicoba di sana. Yang kedua di Facebook, di Marketplace, kami akan sebarkan di sana. Dan sosial media yang banyak seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya.